politik Islam itu sangat menonjol di kota Kudus ini gitu. Sehingga pemenang pemilihan legislatif tingkat kabupaten itu didominasi oleh partai-partai Islam kalau disatukan ya. Meskipun ada juga ya partai nasionalis yang punya kursi yang Selamat datang Ozy Setiadi, dosen IAIN Kudus. Kelahiran Medan, betul ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jauh nih, bisa sampai Kudus ini gimana ini Bang? Itu tuh ceritanya panjang sekali. Gimana ceritanya? Perjalanan hidup. Dulu saya merantau kuliah di Jakarta. Habis di Jakarta kemudian saya itu ke Tangerang Selatan kemudian ke Tangerang kemudian ke Bogor, sampai ke Kudus. Ya, jadi perjalanannya panjang sekali. SD di mana SD? SD-nya di mana? Nah, ini yang unik kalau bicara SD. Gimana SD-nya di mana? Itu. SD saya di Sumatera Utara, di sebuah desa namanya Desa Teluk. Itu berada di pusat pemerintahan desa SD-nya. Gitu. Kemudian saya SMP di SMP Negeri 1 Canggang, itu berada di pusat kecamatan. Di Medan semua itu ya? Ya, di Sumatera SD, Utara. SMP Medan. Ya. SMA-nya itu saya di kabupaten, di SMA 1 Setabat. Terus S1-nya saya di provinsi Sumatera Utara, Medan. Di Medan semua. Ya. Lalu ke jenjang berikutnya S1? S1 ya di Sumatera Utara itu. Sumatera Utara juga. S2-nya baru ke Jakarta. S2 Jakarta. Setelah itu karir pertama di mana itu, Bang? Dulu saya sih sebelum sebagai dosen ya, Mas Wahyu ya. Itu saya itu seorang karyawan di perusahaan swasta Infomedia Telkomsel. Di Telkomsel dulu. Ya, jadi sebagai Caroline Officer. Tapi selain itu juga saya aktif di beberapa lembaga-lembaga sehingga terlibat dalam survei-survei sebagai surveyor gitu dulu. Kemudian saya pindah ke Jakarta dalam rangka studi, juga ada melakukan beberapa aktivitas kelembagaan. Kemudian lulus itu sebagai dosen di Bogor. Tahun berapa itu dosen di Bogor? Tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2000 di Bogornya itu tahun 2016. Tapi sebelum 2014 itu saya udah dosen juga. Di mana sebelum di Bogor? Di Sumatera Utara pernah sebagai dosen tidak tetap ya. Kemudian di Tangerang di sekolah tinggi di Tangerang, baru kemudian ke Bogor, baru akhirnya ke Kudus gitu. Kudus ya? Iya, jadi orang Kudus ini. Di Kudus ini Ozy Setiadi sebagai dosen pemikiran politik Islam. Ya, betul. Memang sebelumnya S1, S2 itu bidang politik Islam atau gimana ceritanya? Ya, S1 saya itu dan S2 bahkan S3 itu linier. Ini yang menarik ini, linear terus gitu. Naik gitu. Linear itu sama? Ya. Sama ya? Jadi ya politik Islam memang ya fokusnya ke arah situ, sehingga sedikit banyak ya mengamati fenomena-fenomena politik Islam yang ada di negeri ini. Gitu Mas Wahyu. Sejak S1, S2 bahkan S3 ya. Ini dokter ini. Dr. Ozy Setiadi, dosen pemikiran politik Islam IAIN Kudus. Ya. Sejak di Kudus ini apa yang menarik menurut Bang Ozy? Ya. Dari segi politiknya. Segi politiknya. Ya. Kudus itu sesuatu yang sangat ini jadi serius deh. Gak apa-apa ya. Oh, serius. Agak serius tapi santai. Sersan ya. Serius tapi santai. Kudus itu adalah sebuah kota kecil yang menurut saya itu maju ya, multikultural juga. Dia punya beragam corak ya, tapi yang paling dominan adalah corak keagamaan tentunya. Nah, kalau dikaitkan ke dalam konteks politik, tentu kembali ke bidang saya, politik Islam itu sangat menonjol di kota Kudus ini gitu.
sehingga pemenang pemilihan legislatif tingkat kabupaten itu didominasi oleh partai-partai Islam kalau disatukan ya, meskipun ada juga ya partai nasionalis yang punya kursi yang cukup banyak gitu. Tapi di Kudus ini PDIP loh Bang. PDIP ya yang menang. Ya, coba disatukan PDIP dibandingkan dengan PKS, Partai Islam, P3, PKB ya. Oh iya. Betul juga ya. Iya. Ya saya ini sekalian saya mau belajar politik juga ini Bang. Kudus dan sekitarnya ya, dan sekitarnya. Ini di televisi itu kan banyak sekali isu tentang pemilu. Kemarin sempat demo ya, bulan lalu ya, sempat demo tidak perpanjangan atau penundaan pemilu. Ya. Otomatis jawaban dari demo, pemerintah menjawab melalui menteri-menterinya maupun bahkan presiden secara langsung ya, menjawab keluhan isu penundaan pemilu dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ditunda. Nah, otomatis pemilu serentak 2024 mutlak akan digelar serentak ini Bang. Sementara ada beberapa kepala daerah yang masa jabatannya selesai di akhirnya atau akhir masa periodenya itu berakhir tahun 2022, ada yang 2023. Otomatis sebelum 2024 pemilu serentak digelar, mereka selesai kan begitu. Nah, nanti kan akan ada semacam penanggung jawabnya. Nah, ini menanggapi fenomena tersebut nanti akan ada kekosongan nih. Kalau selesainya 2022 ke 2024 berarti ada 2 tahun lebih. Kalau selesainya 2023 ke 2024 1 tahun gitu kan. Nah, selama kekosongan ini terus gimana ini tanggapan Bang Ozi selaku pengamat ya, bisa saya sebut sebagai pengamat, ahli politik. Meskipun politik Islam, tapi kan kita di Indonesia tentu saja berbicara soal politik ya politik pada umumnya begitu. Gimana tanggapannya Bang? Ya, ini pertanyaan yang berat ya. Ini katanya santai, ngobrol-ngobrol santai, tapi berat juga pertanyaan. Ya ini santai juga, nggak apa-apa santai. Ya, jadi gini, kalau saya sih mengamatinya begini, Mas Wahyu ya. Sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan dalam pemilihan umum serentak ya, termasuk di dalamnya itu ada pilkada. Memang ketika masa jabatan itu berakhir pasti ada kekosongan. Kekosongan itu tentunya sudah dipertimbangkan oleh para ahli, dalam konteks ini ahli politik dan ahli tata negara ya seterusnya. Siapa sih yang nantinya akan mengisi posisi-posisi itu dan bagaimana kemudian perkembangannya, perjalanannya itu sudah diatur ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ini, khususnya bulan Mei, itu ada sekitar 101 kepala daerah ya, yang nantinya akan usai masa jabatannya, termasuk di dalamnya ada gubernur, ada bupati. Di tahun 2022 Mei. 2022 ini. Ya. Kemudian di 2023 itu juga nanti akan ada lagi yang berakhir gitu. Nah, sehingga mau tidak mau pemerintah itu harus memikirkan alternatif ya, supaya tidak terjadi yang disebut sebagai vacuum of power, kekosongan kepemimpinan atau kekuasaan di situ ya. Kenapa? Karena supaya perjalanan administrasi dan birokrasi itu tetap terjaga. Bahkan jauh dari itu ya, kedamaian itu sudah harus sewajarnya senantiasa dibina dan terlaksana gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka mengisi kekosongan itu tentu ditunjuklah PJ, penanggung jawab aja. Ya, penanggung jawab. Siapa yang berhak, tentunya ada kriteria-kriteria yang disebutkan dalam aturan yang ada di undang-undang maupun yang ada di peraturan pemerintah. Nah, PJ ini itu juga memiliki batasan-batasan toh. Jadi ketika nanti dia sudah terpilih,
dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang PJ, maka ada batasan-batasan yang tidak boleh dia langgar. Apa contohnya misalnya? Ya, contohnya saja. Yang berarti ada yang membedakan nih. Kewenangan, misalnya saya sebut saja misalnya bupati atau gubernur ya, atau wali kota. Secara definitif, secara resmi yang dipilih atau ditunjuk langsung melalui proses pemilu, kemudian dilantik, dia punya kewenangan tertentu. Nah, kewenangan ini apakah sama PJ nanti yang akan menjabat menunggu pemilu serentak itu tadi, apakah memiliki kewenangan yang sama atau ada hal-hal tertentu yang dia tidak punya? PJ itu tidak punya kewenangan seperti kewenangan definitif begitu. Apa contohnya? Ya jelas PJ itu ya berbeda dengan gubernur atau wali kota bahkan bupati yang definitif, berbeda. PJ itu dia tidak bisa melakukan misalnya mutasi jabatan, itu nggak bisa, nggak dibolehkan itu. Nggak boleh, karena tentunya kalau dibuat aturan yang membolehkan PJ itu untuk memutasi jabatan ASN, itu nantinya tentu harmonisasi yang ada di lembaga itu akan gaduh, ya. Bukan makin bisa kondusif, tapi makin gaduh. Itu satu hal. Yang kedua, PJ itu nggak boleh dia itu membatalkan, katakanlah semacam keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh pejabat sebelumnya. Dalam hal ini gubernur, bupati maupun wali kota gitu. Nggak boleh membatalkan itu. Ya. Jadi dia hanya sebagai seorang penanggung jawab yang dia sudah dalam posisi on the track. Jadi memastikan apa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu berjalan. Kemudian memastikan pula aparatur sipil negara itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Nah itu. Jadi dalam konteks ini PJ itu ya boleh dikatakan dia itu melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab saja. Jadi tidak membuat program, tidak membuat kebijakan, tidak memutasi, tidak membatalkan kebijakan yang ada sebelumnya. Artinya tidak bisa merubah program. Misalnya kalau pejabat definitif itu kan punya visi misi ya. Punya visi misi yang kemudian diturunkan menjadi beberapa program kerja. Artinya tidak punya ranah ke situ ya. Dia hanya penanggung jawab bahwa sistem pemerintah itu bisa berjalan secara administratif tentu saja. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga, Bang. Ketika nanti PJ ya, ada beberapa kepala daerah yang terpaksa ada PJ-nya karena menunggu. Silakan diminum dulu. Saya lihat kok ini sampai berembun ini, makanya saya gini-gini nunggu disilahkan ya. Nah, namanya juga santai. Ini bisa juga sambil dimakan. Kembali lagi. Ada hal yang menarik. Misalnya komunikasi PJ misalnya dengan lembaga negara legislatif misalnya. Apakah dari segi politik seberapa kewenangan dari PJ itu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya nanti terhadap legislator ya, teman-teman di dewan. Apakah juga malah justru berpotensi lemah atau malah justru sebaliknya punya potensi power yang mungkin lebih kuat daripada pejabat definitif? Ya, kalau saya sih melihatnya begini, Mas Wahyu. Ketika program itu sudah berjalan, kemudian dievaluasi dan kemudian dilaporkan ke lembaga legislatif, tentunya PJ itu dia melaporkan apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan koridor-koridor yang seharusnya ada. Gitu. Artinya nggak bisa keluar dari itu. Gitu. Ketika ada semacam pengembangan dan seterusnya, itu ya sudah di luar daripada apa yang seharusnya dia kerjakan. Jadi PJ itu nggak bisa mengembang-kembangkan, nggak bisa. Dikembang-kembangi lah. Misalnya ada semacam pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan pada pejabat sebelumnya.
kemudian oleh si PJ yang dirubah, awalnya itu hanya misalnya satu jalan dirubah jadi 2 jalan, atau jadi 1,5 jalan, atau jadi 1/4 jalan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa sampai seperti itu. Sehingga lembaga legislatif itu ya dia akan menilai, akan memintai pertanggungjawabannya. Ini loh, kalau secara administrasi tertulis sekian, benar tidak sekian gitu. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan itu gitu. Oke. Jadi nggak bisa dikurangi, plus juga nggak bisa ditambahi. Makanya banyak orang-orang yang waktu pemilihan umum di tahun 2019 ya, itu kan ada beberapa gubernur mungkin, bahkan gubernur itu yang dijabat oleh PJ. Itu kan heboh. Apalagi kan 2019 itu kan termasuk pertempuran dalam tanda petik ya. Pertarungan yang sangat bisa membentuk polarisasi yang luar biasa karena hanya 2 calon presiden kan ya. Itu kan sampai-sampai ada yang bilang ini bahaya nih kalau PJ-nya si A, sebab nanti kubu si A dia akan dekat dengan kubu si A gitu. Bahaya nih kalau ini PJ-nya si B, nanti bisa dekat dengan PJ-nya si B gitu. Nah, kalau dalam konteks kacamata politik itu sebenarnya sah-sah saja orang berkata demikian. Tapi kalau dalam konteks katakanlah administrasi, kelembagaan dan seterusnya, itu sulit sekali untuk bisa diarahkan ke situ. Sulit. Sehingga tadi kembali ke pertanyaan Mas Wahyu tadi, ketika nanti mempertanggungjawabkan di lembaga legislatif itu ya benar-benar administratif. Gitu ya. Oke. Saya ingin geser dikit nih, berbicara tentang PJ. Saya berbicara tentang suasana politik di 2024. Ini dalam sejarah kayaknya dalam 1 tahun ini serentak begitu seluruh Indonesia dengan sekian ratus kabupaten, kota, sekian puluh provinsi, dan sekian ribu DPR. Sekian ribu DPR yang ada di seluruh Indonesia. Nyambung tadi dikit mengenai kepala daerah yang selesai di tahun 2022 maupun 2023, artinya sebelum 2024 gitu, ada PJ. Nah, bagi calon kepala daerah nanti di 2024, terutama yang petahana, ini kalau kita melihat gambaran di pemilu-pemilu yang lalu, itu kan selalu petahana ini punya kans yang lebih besar gitu ya, untuk bisa mencalonkan diri lagi, dan potensi menangnya itu lebih besar lah kita bilang. Ya ada beberapa sih yang petahana kalah ya ada, cuman lebih banyak itu punya peluang menangnya itu lebih besar. Nah, di 2024 nanti dengan petahana yang selesai masa jabatan di 2022 maupun di 2023, jeda waktu menunggu ya, jeda waktu menunggu mengantre untuk sampai di 2024 itu langkah yang paling tepat bagi mereka-mereka ini yang next itu mau mencalonkan diri lagi, seperti apa menurut Bang Ozi? Ya, ini tentunya terkait dengan strategi politik ya. Bahwa kalau kita melihat strategi politik itu, pertama itu harus terukur ya, terukur dan kemudian terdepan. Kenapa harus terukur dan terdepan? Satu, ketika target ya, otomatis ketika orang mencalonkan diri sebagai seorang bupati, wali kota atau gubernur, targetnya adalah menang, memenangkan kontestasi. Jadi ukurannya adalah menang. Gitu. Nah, untuk mencapai kemenangan itu tentunya ada strategi-strategi politik yang harus dibangun, mulai dari level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tinggi. Satu misalnya, strategi yang bisa dibangun adalah membangun citra positif. Sebagai seorang kepala daerah atau calon kepala daerah itu harus punya citra yang positif. Suka atau tidak, mau tidak mau, ya, kepala daerah itu harus punya citra positif. Misalnya dalam kultur masyarakat Kudus ya, tadi kita kan bicara Kudus ya. Kudus itu kan kota santri ya, maka citranya tentu itu akan lebih dekat pada agama. Nah, satu. Kemudian apalagi misalnya seorang di Kudus itu ada istilah Gus Jigang.
cah bagus, pinter ngaji, pinter pandai dagang. Ya. Artinya apa? Sosok-sosok yang ingin berkompetisi di Kudus misalnya, itu tidak boleh lepas dari stigma lokal dalam tanda petik ya, atau kultur lokal. Selain citra, dia tidak boleh lepas dari kultur lokal itu. Misalnya, dia harus seorang berlatar belakang kiai, berlatar belakang yang pedagang, berlatar belakang yang ahli gitu ya. Nah itu tidak bisa lepas. Sehingga apa? Sehingga orang-orang akan lihat, ini loh ada calon misalnya Bupati Kudus yang dia secara intelektual baik. Nah itu biasanya sih Mas Wahyu ya dibuktikan dengan gelar itu. Kan bisa kita lihat ya, misalnya di Kudus banyak nanti kontestan yang gelarnya apa, haji, kemudian sarjana. Masih penting itu ya? Masih buat penting. Masyarakat kita ya? Ya, karena citra itu, membangun citra itu penting. Nah kemudian selain citra tadi, kultur lokal tadi, juga apa yang harus dilakukan oleh incumbent, tentu dia harus membuat atau dalam hal ini memastikan nanti akan menjalankan mesin politik yang ia miliki, baik itu dalam konteks relawan, akademisi, maupun partai politik tentunya gitu ya. Nah itu harus memastikan itu, walaupun saat ini masih belum dibuka pendaftaran. Nah, untuk partai politik otomatis dia harus memastikan dia harus mendapatkan slot di partai itu. Ya, mendapatkan tiket lah pendeknya ya, tiket dari partai. Lah, citranya bagus misalnya, kultur masyarakat lokalnya bagus misalnya. Tapi kalau dia nggak dapat tiket partai, ya sama aja kan gitu. Nah, ada ini termasuk juga jabatan presiden ya, apalagi kepala daerah ini nanti. Tiket itu juga sangat penting sekali. Nanti tapi kayaknya Bang. Itu nanti kita buat segmen yang lain ini, bahas soal lebih ampuh mana sih elektabilitas dengan tiket sebetulnya. Ya. Beserta dengan penjelasannya kita punya segmen lain nanti. Kita coba bicara ini dalam rangka 2024. Kacamata Bang Ozi menerjemahkan bahwa nanti tentu saja lebih kompetitif, atau malah justru akan lebih slow, lebih tenang, atau malah justru lebih kompetitif dan persaingan begitu ketat, atau bagaimana? Karena mengingat begini Bang, kalau di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan beberapa tim dari partai pemenangan itu bisa membantu, timnya kuat, timnya banyak. Tapi ini nanti dalam 1 tahun pemilu legislatif digelar, pemilu legislatif di daerah, DPRD ya, tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, DPR RI, kemudian kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ini kan nanti akan sibuk sendiri-sendiri. Menurut kacamata Bang Ozi, itu akan memunculkan suatu kompetisi yang hebat, potensi konfliknya besar, apa justru malah akan landai. Ditambah lagi dalam 1 tahun itu serentak, KPU sebagai penyelenggara beserta Bawaslu misalnya, itu kerjanya juga sangat luar biasa. Saya itu menggambarkan itu luar biasa. Pemilu 2019 saja, presiden dengan DPR, ya kan? Itu aja luar biasa. Masih ingat nggak dulu berita tentang beberapa penyelenggara pemilu itu sampai tumbang? Ya, bukan hanya tumbang, meninggal itu. Meninggal itu ada ratusan. Terjadi. Ya. Next, seperti apa? Ini suatu menurut saya kompleks. Coba Bang Ozi berikan pandangannya, mulai dari itu tadi, kondusivitasnya bagaimana, kemudian sampai penyelenggara pemilunya bagaimana. Oke, jadi gini, pemilu 2024 tentu adalah pemilu yang sudah belajar dari pemilu 2019. Jika pemilu 2019 itu banyak misalnya terjadi kesalahan-kesalahan, katakanlah seperti tadi ada yang kelelahan sampai menimbulkan korban jiwa, tentu 2024 itu diharapkan tidak seperti itu.
Jika 2019 itu terjadi polarisasi yang sangat luar biasa di masyarakat, tentu di 2024 juga pasti akan diminimalisir polarisasi itu gitu. Nah, jika di pemilu 2019 itu ada konflik-konflik horizontal, tentu 2024 akan diminimalisir hal seperti itu. Cara meminimalisirnya adalah satu diantaranya itu dilaksanakan pemilu secara serentak tadi. Nah, kenapa harus serentak? Tadi Mas Wahyu katakan nanti sibuk masing-masing gitu kan. Ini malah justru nanti repot, baik itu Bawaslu-nya, KPU-nya, bahkan calonnya sendiri gitu kan. Yang awalnya banyak yang membantu jadi sedikit yang membantu. Nah, itu bagian dari upaya meminimalisir polarisasi yang ada di masyarakat gitu. Sehingga konflik horizontal itu semakin bisa ditekan gitu. Sementara kalau dalam konteks kesibukan penyelenggara pemilu sudah pasti sibuk. Kenapa? Yang ikut kontestasi itu banyak sekali gitu. Saking banyaknya itu mau tidak mau, suka tidak suka, penyelenggara pemilu itu harus melakukan rekrutmen petugas-petugas yang sifatnya tidak permanen tapi sementara gitu. Nah, itu ad hoc ya. Termasuk yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu itu kan sudah lama melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya kaum milenial dengan pemilih pemula dengan mengadakan sekolah kader partisipatif kan gitu, atau SKPP istilahnya. Nah, itu sudah pasti ketika nanti akan dilaksanakan pemilihan umum atau pilkada, mereka akan dipanggil karena mereka sudah disekolahkan dulunya gitu, sudah jadi relawan dalam tanda petik ya, relawan Bawaslu gitu. Itu mendukung mereka itu. Begitu juga dengan KPU. Tentu mereka sudah punya kader-kader dalam tanda petik atau relawan-relawan yang sudah dibina selama kurun waktu tertentu, itu nanti bisa dipanggil dan bisa dipakai gitu ya. Nah, itu dari sisi penyelenggara pemilunya, tadi dari sisi masyarakatnya. Kemudian dari sisi kontestannya gimana gitu ya, dari bupatinya, gubernurnya, wali kotanya, bahkan legislatifnya, itu kan jadi kok seperti saya nggak ada yang bantuin gitu ya. Nah, itulah gunanya waktu yang cukup lama, spare waktu. Dari 2022, bahkan dari 2023, itu ada jeda waktu yang cukup panjang dalam konteks politik. 1-2 tahun. Nah, 1-2 tahun itu tentunya itu adalah lahan atau media untuk membentuk relawan-relawan internal. Relawan-relawan internal. Dalam tanda petik itu bahasa ininya ya ring 1 lah gitu ya. Membentuk orang-orang kepercayaan gitu ya. Sekarang orang kepercayaan sebutannya bukan ring 1 lagi. Apa itu? Ring setengah. Ring setengah. Hampir sudah tidak ada sekat gitu ya. Ring setengah. Ya itu tadi. Jadi semakin banyak orang-orang yang dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan, dia akan mampu mampu berkompetisi. Orang-orang yang jadi calon bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya itu gitu. Dia harus banyak menanam orang-orang kepercayaan gitu. Nah, ini yang lagi-lagi sulit ya. Kenapa? Karena untuk mempercayai seseorang dan orang yang bisa dipercaya itu tidak mudah gitu. Nah, lagi kembalinya apa? Kembalinya adalah intensivitas, kemudian culture masyarakat kita itu yang harus dikedepankan gitu. Ya, menarik saya kira kalau kita berbicara politik, pemirsa. Banyak sekali tema yang ingin kita bicarakan, tapi tentu saja next ini kita akan sering ketemu nanti, Bang. Siap. Saya itu masih masih penasaran dengan dunia politik sebetulnya. Yeah. Tadi ya, seperti soal tiket nanti yang di TV-TV itu kan, yang paling banyak itu kan soal presiden, tiket presiden. Yeah. Tapi di daerah lebih ini lagi sebetulnya, Bang. Lebih mengkerucut ya. Lebih ini juga. Istilahnya apa ya? Lebih dak-dik-duk. Ya, sekian banyak ini. Iya. Yeah. Terus kemudian nanti belum lagi saya penasaran nih masih tentang strategi partai politik Islam.
Ini kemarin ada koalisi baru di Golkar, PAN dengan P3. Kemudian bagaimana di tingkat daerah ini, wah banyak sekali yang perlu bisa kita bahas itu. Oke, kita akan ketemu lagi lain waktu lah Bang. Terima kasih sudah datang di channel YouTube kita Klik Fakta. Semoga sehat selalu dan amin. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Masih trial Pak Ayu.